Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi ya. Kan kemarin juga kita udah ketemu ya. Nah, kemarin itu kita udah belajar tentang persamaan kuadrat kan ya. Nah, hari ini bab selanjutnya yaitu materi yang kelima, kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Jadi kalau misalnya kemarin persamaan kuadrat itu yang ax kuadrat plus bx plus c sama dengan nol gitu ya. Kalau misalnya fungsi kuadrat, dia itu bentuknya, nah ini bentuknya fx seperti ini ya. Tapi sebenarnya bentuk ininya mirip dengan persamaan kuadrat. Nah, seperti biasa, berarti sebelum kita memulai pembahasan soal sama pematerian, kita kerjain pretestnya dulu ya. Nah, mungkin teman-teman boleh ngerjain sampai jam 14.17 ya. Waktunya 5 menit gitu. Diusahakan waktunya 5 menit. Boleh teman-teman silahkan dikerjakan dulu pretestnya. Ini yang baru join, sekarang kita lagi pretest ya. Mungkin yang belum dapat linknya.
Ada yang udah selesai? Tuh, udah selesai semuanya? Mungkin harusnya udah selesai ya, soalnya waktunya udah 5 menit. Kalau yang masih ngerjain, diusahakan segera submit ya, karena kita akan mulai pematerian sama pembahasan soalnya. Gimana nih, mulai aja, pada gak bersuara. Ya, kita mulai ya. Jadi materi kelima ini tadi adalah fungsi kuadrat. Untuk untuk pengantarnya ya, sebelum ke pembahasan soal, yang pertama itu ada bentuk umumnya. Ini kan masih hangat ya kemarin ya. Kita itu kan waktu di persamaan kuadrat menentukan A, B, sama C gitu ya. Nah, di fungsi kuadrat juga sama. Kita bisa menentukan A, B, sama C dari fungsi kuadrat ini gitu. Misalnya kita ambil contoh satu soal ya. Ini fx sama dengan 7 tambah 2x min x kuadrat. Di sini nilai A-nya berapa? Ada yang tahu nggak nilai A-nya? 1. Satu atau min satu? Banyaknya jawab satu. Ada Min yang 1. min satu. Min satu ya. Soalnya kan di sininya min x kuadrat. Berarti dia A-nya min satu. Kalau B-nya berapa? B-nya 2 ya. Karena ini kan 2x. Berarti C-nya? C-nya 7 ya, betul. Jadi ini nanti posisinya disesuaikan gitu ya sama si ini AX kuadrat plus BX plus C gitu. Oke, makasih yang udah jawab. Nah, di sini ada gambaran tentang grafik fungsi. Jadi kalau fungsi kuadrat itu sama kita bisa digambarkan grafiknya. Grafiknya itu selalu membentuk parabola ya. Jadi ini tuh ada yang bisa terbuka ke atas. Berarti ini kan terbuka ke atas ya. Nah, gini terbuka ke atas, tapi ada juga yang misalnya dia terbuka ke bawah seperti ini. Nah, di sini contohnya di grafik yang ini berarti di sini ada dua titik yang memotong sumbu X. Karena ini kan sumbu X berarti sumbu yang horizontal ya. Kemudian ada satu titik yang memotong sumbu Y. Ini kan sumbu Y yang vertikal. Kemudian setiap grafik fungsi ini dia punya titik puncak. Jadi karena ini di bawah, ini itu biasanya berarti titik minimum gitu ya, atau titik puncak gitu. Nah, di titik puncak ini ada sumbu simetrinya. Jadi kalau sumbu simetri itu nilai X dari titik puncak gitu. Kalau misalnya nilai Y-nya, itu bisa juga disebut nilai maksimum atau minimum gitu ya. Karena ini grafiknya terbuka ke atas, berarti dia Y-nya itu nilai minimum. Sorry, tipe minimum ya. Nah, ini X, Y itu berarti titik puncaknya. Oh, ada yang belum pretest ya. Nih, boleh dicobain. Nah, kemudian ini kan tadi bentuk grafiknya. Selanjutnya ada titik potong grafik. Tadi kan ya, ada titik potong dengan sumbu X sama titik potong dengan sumbu Y. Kalau kita mau mencari titik potong dengan sumbu X, suatu fungsi, berarti sama kita dibikin fx
sama dengan Y sama dengan 0. Misalnya di sini ya, berarti kan ini fx sama dengan Y sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Ini kan grafik fungsinya ya. Kemudian ini kita faktorkan pakai pemfaktoran persamaan kuadrat. Nah, berarti di sini angkanya berapa sama berapa? Kalau kita mau memfaktorkan x kuadrat min 5x plus 6. Min 1, min 6. Min 1, min 5. Min 1 dan min 6. Atau plus 6. Plus 6 ya harusnya ya. Kan, sebentar, bukan deh. Coba berapa? Kan kalau dikaliin harus positif. Berarti di sininya bakal negatif sama negatif. Min 2 sama Min 2, min 3. min 3 ya. Nah, berarti di sini dia titik potongnya X1-nya 2, X2-nya sama dengan 3. Nah, kan karena tadi Y-nya 0, berarti di sini titiknya 2,0 sama 3,0. Tuh ya. Nah, ingat kalau misalnya kita nulisin titik itu kan eh, formatnya kan X, Y gitu ya. Jadi ini 2 itu X-nya, 0 itu Y-nya. Kemudian kalau kita mencari titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya yang kita bikin sama dengan 0. Berarti di sini kan fx-nya sama dengan Y. Berarti ini kan tinggal substitusi aja ya, 0 kuadrat min 5 kali 0 plus 6. Berarti ini jadi Y-nya sama dengan 6. Nah, berarti titiknya X-nya 0, Y-nya 6. Jadi titik potongnya 0,6. Kayak gitu ya. Untuk titik potong sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya ada menentukan titik puncak. Jadi kalau menentukan titik puncak berarti kan ini ya, X sama P-nya. Atau bisa juga disebut XP sama YP. Kalau misalnya dia menentukan X-nya berarti sama dengan min B per 2A. Kalau menentukan Y-nya min D per 4A gitu. Nah, D ini kemarin juga kan ada ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Terus tadi yang dijelasin sebelumnya, kalau dia sumbu simetri itu berarti sama dengan titik X-nya ya. Kalau misalnya nilai minimum atau nilai maksimum, berarti ini tuh sebenarnya Y puncaknya gitu. Sama dengan min D per A, kan sama kayak ini ya, yang titik puncaknya. Selanjutnya ada sifat grafik fungsi. Ini tuh berarti jenis-jenisnya ya. Kan tadi aku bilang grafik fungsi itu ada yang terbuka ke atas sama terbuka ke bawah. Kalau misalnya terbuka ke atas, dia A-nya itu lebih dari 0, berarti A-nya positif gitu ya. Kalau misalnya terbuka ke bawah, berarti dia A-nya kurang dari 0, ini negatif. Gitu. Kemudian ada juga sifat grafik fungsi berdasarkan sumbu simetrinya. Berarti kan ini ya, yang garis merah ini dia letak sumbu simetrinya. Kalau misalnya dia di sini, berarti kan ini sumbu simetri pada sumbu Y. Jadi sumbu simetrinya ada di sumbu Y. Berarti B-nya sama dengan 0. Terus kalau sumbu simetrinya, berarti ini di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri sumbu Y, berarti dia A kali B-nya lebih besar daripada 0. Kalau misalnya dia di sebelah kanan sumbu Y, berarti dia A kali B-nya sama dengan 0. Gitu. Berarti ini ingatnya kiri lebih, kanan kurang gitu ya. Kalau kiri lebih dari 0, kalau kanan kurang dari 0 gitu. Itu A kali B-nya.
Kemudian yang ketiga bisa kita lihat dari titik potong dengan sumbu Y-nya. Kalau di sini untuk yang sebelah kiri berarti ini titik potongnya di 0,0 berarti ya. Jadi di sumbu Y-nya itu di 0,0. Kalau misalnya yang kedua berarti ini di sumbu Y yang sorry. Kalau misalnya di bawah ini berarti sumbu Y-nya positif atau negatif? Negatif. 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 Berarti ini di sumbu Y negatif. Kalau misalnya yang di atas, berarti kebalikannya ya. Ini titik potong dengan sumbu Y-nya di sumbu Y positif. Gitu. Yang ketiga ada sifat berdasarkan diskriminan. Nah, ini tuh dilihatnya dari titik potong dengan sumbu X ya. Jadi kalau ada eh, satu titik potong sumbu X, berarti ini satu titik potong di sumbu X, berarti D-nya sama dengan 0. Kalau misalnya dia tidak ada titik potong di sumbu X, berarti D-nya kurang dari 0. Kalau ada dua titik potong di sumbu X, berarti dia D-nya lebih dari 0. Kayak gitu. Untuk yang diskriminan. Selanjutnya ada ini ya, definite positif sama definite negatif. Jadi kalau misalnya definite positif itu dia syaratnya A lebih dari 0 sama D-nya kurang dari 0. Kalau definite negatif itu A-nya kurang dari 0, D-nya sama kalau D-nya kurang dari 0 ya. Selanjutnya ini ada menentukan persamaan fungsi kuadrat. Jadi ini kalau diketahui titik puncaknya aja atau diketahui titik yang memotong sumbu X-nya aja gitu ya. Berarti untuk menyusun fungsi kuadratnya itu bisa pakai, kalau diketahui titik puncak pakainya yang ini. Kalau diketahuinya dua titik yang memotong sumbu X, pakainya yang ini. Nah, ini ada juga hubungan garis dan parabola. Jadi parabola itu berarti yang tadi ya, yang grafik fungsinya. Kemudian garis itu misalnya garis yang buat potongan atau garis yang bersinggungan gitu. Jadi kalau misalnya garisnya tidak eh, bersinggungan, berarti ya kayaknya tidak bersinggungan dengan parabola, berarti D kurang dari 0. Kalau misalnya garisnya bersinggungan di satu titik, berarti ini kan titiknya satu ya, D sama dengan 0. Kalau ini di dua titik, berarti D lebih dari 0 gitu. Nah, nanti untuk langkah-langkahnya kita lihat di soal aja ya, biar lebih kebayang gitu. Nah, di sini ada sebuah grafik fungsi. Ini grafik fungsinya nggak diketahui ya. Maksudnya bentuk fungsi kuadratnya nggak diketahui, tapi diketahui gambarnya. Di sini itu dia eh, kalau ini titik perpotongan Y-nya ada di Y positif atau Y negatif. Positif, Kak. Positif ya, berarti titik potong sumbu Y-nya berarti di sumbu Y di Y positif. Nah, kemudian kan ini untuk nilai A, B, sama C ya. Kita lihat ya, tadi kalau titik potong di sumbu Y positif itu ada hubungan sama A, B, C-nya enggak? Berarti ini ya, kan ini ya, titik potong di sumbu Y positif. Berarti dia C-nya lebih besar daripada 0. Berarti dari poin yang pertama, ini kita tahu C-nya lebih besar daripada 0. Nah, kemudian kita lihat nilai A sama B-nya.
Di sini kalau berarti kan titik potong sumbu Y-nya di sini ada 2 ya. Tadi kan ada ya yang titik potong sumbu Y-nya 2. Nah, ini ya. Tapi kan ini nilai D gitu ya. Kan kita nggak butuh nilai D-nya gitu. Berarti kita lihat yang lainnya. Ini bisa kita lihat di sini, di sumbu simetrinya. Ingat-ingat ya, ini posisi sumbu simetrinya di sebelah mana, di sebelah kanan atau di sebelah kiri gitu, atau di tengah-tengah. Nah, ini berarti letak sumbu simetrinya di sebelah kanan sumbu Y atau di sebelah kiri sumbu Y. Kan sumbu simetri itu berarti di sini ya, biar kelihatan. Ini kan titik puncaknya di sini. Berarti kita gambar sumbu simetrinya ini. Jadi di kanan atau di kiri? Di kiri ya. Sumbu simetri di kiri sumbu Y. Berarti kalau gitu AB-nya tadi berapa? Kalau di sebelah kiri lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari 0 ya. Nah, berarti kita baru tahu nilai C sama nilai AB-nya lebih dari 0 ya. Selanjutnya kita lihat lagi sifat yang lainnya. Nah, tadi kan untuk yang sifat yang pertama itu ada terbuka ke atas sama terbuka ke bawah ya. Nah, yang ini. Terbuka ke atas A lebih dari 0, terbuka ke bawah A kurang dari 0. Kalau dari grafik ini, berarti kan terbuka ke atas ya. Kalau terbuka ke atas tadi A-nya lebih dari 0, kurang dari 0. Lebih dari 0 ya. A lebih dari 0. Nah, untuk mencari nilai B-nya, kita lihat tadi kan si A kali B itu dia lebih dari 0 ya. Nah, berarti kan dia positif nih, A kali B-nya positif. Kalau di sini kita tahu A-nya itu lebih dari 0 juga, berarti kan ini positif ya. Berarti ini juga positif. Berarti nilai B-nya gimana? Lebih dari 0 atau kurang dari 0? Nilai B-nya. Lebih juga kan ya. Berarti kan si B-nya juga harus positif biar si A kali B-nya positif. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang A ya. Jadi A lebih dari 0, B-nya lebih dari 0, dan C-nya juga lebih dari 0 gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke, jadi kalau misalnya kita tahu sifat-sifat grafik fungsinya, kita nggak usah nyari dulu, nggak usah ngitung A, B, sama C-nya gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari sifat-sifatnya gitu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyain aja ya. Kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada sumbu simetri, ini memotong sumbu Y di eh, 0,3, terus memotong sumbu X di 2,0 dan 6,0. Terus kita pilih mana pernyataan yang benar ya. Nah, di sini yang paling mudah itu, kan kalau ini sumbu simetri, titik puncak, sama fungsi kuadrat, ini kan harus dihitung ya. Nah, tapi tadi ada sifat grafik fungsi yang kita bisa tahu nilai D-nya.
Nah, ini kan tadi diketahui ya, untuk poin nomor 4 itu D-nya kurang dari 0. Ini grafiknya kita lihat ya, kalau D itu yang dilihat apanya? Bukan ini. Yang ini nih, tadi. Tadi nih, kalau D-nya lebih dari 0, berarti dia itu harus memotong 2 titik di sumbu di sumbu X ya. D lebih dari 0, memotong 2 titik di sumbu X. Kita lihat benar atau enggak. Nah, berarti ini grafiknya betul atau salah? Si D-nya kurang dari 0. Tadi kalau D kurang dari 0 kan harus memotong 2 titik di sumbu X. Ini ada yang udah jawab ya. Salah? Kenapa salah? Sumbu X itu yang vertikal atau yang horizontal? Ini kan Y ya. Ini X. Nah, ini di sini di X ada berapa titik? Sebentar. Oh iya, salah ya. Harusnya tadi yang D kurang dari 0 itu tidak memotong ya. Sebentar. Ini ya, harusnya tidak ada. Oh, tidak ada itu ya. Berarti salah. Sorry, sorry. Benar ya, berarti jawabannya salah. Karena kalau misalnya dia D kurang dari 0 itu tidak ada ya. Tidak memotong sumbu X harusnya ya di sini. Kalau D kurang dari 0, tidak memotong sumbu X. Sedangkan ini grafiknya memotong sumbu X gitu ya. Berarti pernyataan yang keempat ini salah. Nah, berarti kalau pernyataan yang keempat salah, udah pasti opsi yang C itu salah ya. Ini kan salah nih. Berarti opsi yang C salah, yang ini salah, yang ini juga salah. Gitu ya. Nah, kita bisa cek yang nomor 1 atau 2 gitu ya. Soalnya nomor 3 tuh kan cukup rumit ya, karena kita harus menyusun si grafik fungsi kuadratnya. Nah, kita lihat sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu kita lihat yang pernyataan 1 ya. Sumbu simetri kan di sini ya, di tengah-tengah. Jadi kalau kita ambil garis di sini ya. Nah, karena sumbu simetri itu dia selalu di tengah ya. Jadi ini kita lihat, kita ambil rata-rata aja. Jadi kalau ada grafik, terus kita tahu X, eh, titik potong sumbu X-nya berapa, ini tinggal kita jumlahin, terus kita bagi 2. Berarti ini 2 tambah 6 dibagi 2. Jadi berapa hasilnya? Berarti 4 ya. Ya, betul. Nah, berarti nomor 1 pernyataannya benar ya. Nah, karena ini opsinya tinggal A sama B, berarti kalau nomor 1 benar, nomor 2 itu pasti benar. Nah, kan ini si opsinya tinggal A sama B ya. Berarti sekarang kita cek yang nomor 2. Ini kan nomor 1 benar ya. Sekarang kita cek yang nomor 2. Titik puncaknya 4,4. Kira-kira nih, kalau dilihat dari grafik di sini, kan kita udah tahu ya X-nya 4, gitu. Ini si Y-nya mungkin nggak kalau titik puncak Y-nya positif. Di sini nih. Di sini tuh misalnya 4,4. Enggak ya, karena kan ini si Y-nya kan berarti negatif.
Jadi ini pasti 4, min berapa gitu ya harusnya yang betulnya. Gitu. Berarti pernyataan 2 salah. Ini salah. Kalau gitu, jadi jawaban yang betulnya yang B gitu. 1 dan 3 yang benar. Itu ya, jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada parabola Y sama dengan mx kuadrat plus 2x plus 3 dengan M tidak sama dengan 0. Nah, parabolanya ini memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Tadi kalau dia memotong sumbu X di 2 titik berbeda, kan bisa kelihatan nilai D-nya ya. Ini tadi kalau lupa lagi. Nah, ini. Dia kan memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Berarti D-nya itu lebih dari 0. Nah, jadi memotong sumbu X di 2 titik berbeda, D sama dengan, D lebih besar dari 0 gitu. Sumbu X ini ketinggalan. Ini D-nya lebih besar dari 0. Nah, D ini tadi kan kita tahu ya, B kuadrat min 4AC. Jadi kalau gitu, untuk parabola ini, jadi si D-nya itu berarti B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. Kalau dari parabola ini, nilai B-nya berapa? Oke, kita substitusi ke sini. Nilai B-nya, kan B kuadrat min 4AC. Nilai B-nya 2 ya. Jadi 2 kuadrat min 4, terus nilai A-nya, nilai A-nya M, nilai C-nya, nilai C-nya 3. Siapa nih yang jawab? Syaiful sama Ilham, Muhammad Ilham. Ini nilai C-nya 3 ya. Kemudian ini kita operasikan. Jadi kan ini 4 dikurangi 12M. Lebih besar daripada 0. Coba nih dari sini ada yang bisa nyelesain nggak sampai dapat M-nya? Boleh dicoba sendiri sampai dapat M-nya. Jadi M-nya berapa? Di sini kan kalau misalnya kita hitung dulu, berarti pindah ruas dulu ya 4-nya. M sama dengan 3. Kita lihat ya di sini. Ini kan min 12M lebih besar dari min 4. Terus M atau min M ya lebih besar dari min ya min 4 per 12. Nah, kalau ada sama-sama ada negatif, itu semuanya dikali min 1, tapi nanti si tandanya jadi berubah ya. Jadi di sini M kurang dari 4 per 12. Terus kita sederhanain jadi M kurang dari 1 per 3. Tadi ada yang udah betul, Ilham ya? Ya, betul ya. Yang betul jawaban Ilham ya. Jadi M kurang dari 1 per 3. Yang ini ya. Mungkin tadi kebalik ya, malah jadi 12 per 4 gitu. Padahal kan di sini yang
variabel M-nya itu 12 gitu, bukan 4. Kecuali di sininya 12 dikurangi 4M. Nah, itu baru jadinya 12/4. Nah, nanti dicoba lebih teliti lagi ya. Jadi ini jawabannya yang B. Nah, salah pindah ruas. Iya ya. Jadi kalau misalnya dia ada variabelnya, misalnya ada X-nya, atau ada Y-nya, atau ada M-nya, gitu ya. Berarti dia jangan dipindahin. Jadi yang dipindahin itu yang konstantanya atau yang angka aja gitu ya. Biasanya gitu tipsnya. Kita selanjutnya ke nomor 4 ya. Nah, kalau di nomor 4 ini kita bakal nemuin beberapa persamaan ya untuk mencari nilai B ya. Jadi dari sini kan ada nilai minimum fungsi ini. Berarti ada nilai minimum fungsi min 8. Terus grafiknya melalui titik min 1,0 sama 3,0. Berarti kan ini titik X ya. Nah, ditanya grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4,B. Dengan B adalah, jadi kita cari si fungsi kuadratnya gitu ya, dari data-data yang ada. Kemudian nanti kalau udah dapat fungsi kuadratnya, si angka 4 ini kita substitusi ke fungsi kuadratnya, terus nanti kita dapat nilai B-nya gitu ya, atau nilai Y-nya berarti di sini. Karena kan X, Y. Nah, yang pertama, di sini kan ada titik potong dengan sumbu X ya. Ini min 1,0 sama dan 3,0. Tadi kalau misalnya diketahuinya titik potong dengan sumbu Y, untuk menyusun fx-nya itu, fx sama dengan, ini ya, aku juga masih nyatet. A, X min X1 dikali, ya dikali X min X2. Berarti di sini yang min 1 itu sebagai X1, ini yang 3 itu sebagai X2-nya ya. Nah, terus kita substitusi, berarti X1 sama X2-nya, jadi fx sama dengan A, X. Berarti kan ini min ketemu min, jadi plus ya. Plus 1 dikali X min 3. Nah, ini kita anggap persamaan yang ke-1 ya. Kemudian kita tahu nilai minimumnya. Ini yang kedua itu, sebenarnya sebelum ke nilai minimum bisa ke sumbu simetri dulu ya. Sumbu simetri. Tadi kan kalau misalnya diketahui kedua titik X, terus ya dua titik yang melewati sumbu X, terus kita tuh bisa nyari sumbu simetrinya pakai rata-rata tadi ya. Ini kan X-nya min 1 sama 3. Berarti sumbu simetri atau X puncaknya itu sama dengan, berarti min 1 tambah 3 dibagi 2. Berarti hasilnya berapa? X puncaknya. Hasilnya, berapa nih ada yang jawab? 1 ya. Oke, berarti ini hasilnya 1. Nah, dari sini berarti kita tahu kalau titik puncaknya itu, sorry, nomor 3 maksudnya. Titik puncaknya itu X, Y ya. Ini XP-nya 1. Nah, Y-nya itu dari nilai minimumnya. Ini berarti YP. Berarti titik puncaknya itu jadi 1, min 8.
Ya. Nah, dari sini di langkah yang keempat, yang 1,-8 ini bisa kita substitusi ke persamaan 1. Titik puncak ke persamaan 1. Supaya kita dapat nilai A-nya. Jadi ini kan fx-nya itu sama dengan y ya. Y sama dengan A dikali x plus 1 sama x min 3. Nah ini y-nya berarti min 8 sama dengan A-nya ini, sorry, x-nya berarti 1 ya. 1 tambah 1 sama di sini 1 min 3. Nah, coba dihitung. Nilai A-nya jadi berapa? Ada yang udah dapat nilai A-nya? Ini kan berarti min 8 ya. Nilai A-nya 2. Ilham 2, Meliana 2. Yang lainnya 2 juga? Atau masih ngitung? Di sini kan berarti A dikali, ini kan 2 ya. A dikali 2 dikali min 2. Berarti kan min 4. Jadi di sini A-nya sama dengan min 8 per min 4 ya. Per min 4. Jadi A-nya sama dengan 2. Oke, Kirei juga itu jawabannya 2 ya, betul. Nah, kemudian berarti kan kita tahu nih, ini ya, untuk poin yang kelimanya. Eh, Berarti kita tahu fx-nya itu sama dengan 2 dikali x plus 1 dikali x min 3. Berarti fungsi kuadratnya itu ini. Nah, kita kan nyari y-nya ya. Nah, kan ini tuh x, y. Berarti x sama dengan 4 ini sama kita disubstitusi ke sini. Atau mau disubstitusi dua-duanya juga boleh ya. Berarti x-nya diganti sama y, x-nya diganti sama 4, b-nya diganti sama y. Berarti kan di sini tuh fx sama dengan y. Berarti ini y 2x plus 1, ini x min 3. Nah kan y-nya itu berarti nilai b. Terus ke sini 2 kali 4 plus 1 kali 4 min 3. Nah, coba dihitung. Jadi nilai B-nya berapa? Nilai B-nya 10. Kata Ilham 10. Meliana 10. Yang lainnya dapat gak 10? Syaiful 10. Nurul 10. Ya, betul ya. Siapa lagi yang jawab ini? Nanda 10. Ini kan 2 kali 5 kali 1 ya. Kan jadinya 10 gitu. Berarti jawabannya itu yang C. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Di sini diketahui parabola Y sama dengan X kuadrat plus 6X. Dan garis Y sama dengan 4X plus P berpotongan di dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Jika parabola melalui titik P, 7, berapa nilai X1 kali X2?
Nah, di sini kalau misal ada eh, garis yang bersinggungan atau berpotongan sama parabola, kita itu dibikin si parabolanya itu yang ini ya. Bentar. Jadi dibikin yang parabolanya itu Y1, berarti Y1 sama dengan X kuadrat plus 6X, sama yang garisnya sama kita dimisalkan Y2 sama dengan 4X plus oh, 4X plus P. Nah, kemudian sama kita dibuat persamaan Y1 sama dengan Y2. Ini ya. Jadi Y1-nya ini kan ya, X kuadrat plus 6X sama dengan 4X plus P. Nah, ke sini ya. Kemudian kita buat, ya, kita buat jadi persamaan kuadrat. Berarti kan semuanya kita pindah ke ruas kiri ya. Jadi 4X kuadrat plus 6X min 4X min P sama dengan 0. Gitu ya. Terus ini kan 6X sama 4X kita kurangin ya. Jadinya X kuadrat plus ya, plus 2X min P sama dengan 0. Ini bisa kita sebut persamaan 1. Nah, tadi kan ini berpotongan di 2 titik ya. Coba kita lihat kalau si garis singgungnya berpotongan di 2 titik. Nah, ini ya. Kalau parabola sama garis singgungnya berpotongan di 2 titik, berarti D-nya lebih besar daripada 0. Jadi D lebih besar daripada 0 itu kita lihat dari persamaan kuadrat yang dibikin dari sini ya, dari Y1 sama dengan Y2. Ini kan tadi berpotongan di 2 titik. Jadinya D-nya sama dengan 0. D-nya lebih besar dari 0 ya. D-nya lebih besar dari 0. Nah, D itu berarti tadi ya, B kuadrat min 4AC. Lebih besar dari 0. Nah, dari persamaan 1, nilai B-nya berapa? Nilai B-nya di sini 2 kan ya? Ya, 2 ya. Berarti 2 kuadrat dikurangi 4 ya? Terus, emang 4 ya di sini. Terus A-nya ini kan X kuadrat aja, berarti 1. Sama nilai C-nya berarti min P. Min P ya. Dikali min P lebih besar dari 0. Di sini jadinya 4 plus 4P kan ya. Lebih besar dari 0. Kalau gitu di sini kan berarti yang pindah ruas yang 4 yang sebelah kiri ya. Jadi 4P lebih besar dari min 4. Berarti P-nya lebih besar dari min 1. Nah, kemudian ini di sini titik yang melalui parabolanya kan P,7 ya. Jadi kalian itu karena ya titiknya melalui parabola, berarti P,7 ini disubstitusi ke persamaan yang parabola.
Berarti langkah selanjutnya substitusi titiknya ya. Substitusi P,7 ke persamaan parabola. Berarti kan di sini P-nya itu sebagai X ya. 7-nya sebagai Y gitu. Jadi di sini kan Y sama dengan X kuadrat plus 6X. Jadi di sini 7 sama dengan P kuadrat plus 6P berarti ya. Karena kan X-nya diganti sama P. Nah, ini kan jadi persamaan kuadrat nih. Jadi 0 sama dengan P kuadrat plus 6P min 7. Kalau kita difaktorkan, nih, berarti angkanya berapa sama berapa? Ini. Berarti dia kalau dikali min 7, kalau dijumlahin plus 6. 7 sama min 1 ya. Ini ada yang jawab. Ini berarti plus 7 ya. Plus 7 sama min 1 ya. Betul ya. Berarti P-nya ini sama dengan min 7 atau P-nya sama dengan 1. Nah, yang kita ambil P-nya yang mana? Yang min 7 atau yang 1? Yang 1 ya. Karena kan di sini ya, dari yang D lebih dari 0 kan kita tahu kalau P-nya itu lebih besar daripada min 1. Berarti yang diambil itu P-nya yang ini. Sama dengan 1. Nah, berarti P itu kita masukin ke sini, ke persamaan 1. Kan tadi persamaan 1 ini X kuadrat plus 2X min P sama dengan 0 ya. Jadinya X kuadrat plus 2X min 1 sama dengan 0. Nah, ditanya itu X1 kali X2 ya. Kemarin kan kita tuh belajar ada X1 tambah X2. Ini kan min B per A. Nah, kalau X1 kali X2 itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Yang kemarin. C per A ya, betul ya. Ini Lucia yang jawab. Ini C per A. Berarti dari sini kita cari C per A dari persamaan yang ini. Jadi nilainya berapa? C per A ya. C-nya kan min 1 ya. Terus A-nya berarti A-nya 2 atau 1? Walkia A-nya 2 atau 1? 1 ya. Berarti jadinya min 1 per 1. Jadi sama dengan min 1. Berarti jawabannya yang A. Ini ya. Ya, min 1 ya jawabannya. Betul, min 1. Kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Di sini ada titik A, B kuadrat terletak pada grafik ini ya. Y sama dengan 1 min B
X kuadrat tambah B kuadrat. X min 36. Nah, diketahui A min B sama dengan 6. Kita akan mencari A plus B dikurangi A kali B. Nah, di sini tuh sebenarnya caranya tinggal substitusi aja ya. Jadi kita substitusi. Ini kan titiknya A, B kuadrat ya. Ke persamaan grafiknya. Atau persamaan parabolanya gitu ya. Ini kan persamaan grafiknya Y sama dengan 1 min B, ini X kuadrat plus B kuadrat X min 36 ya. Ini X sama Y-nya kita ganti. X-nya jadi A, Y-nya jadi B kuadrat. Berarti di sini B kuadrat sama dengan 1 min B A kuadrat ditambah ini jadi B kuadrat A ya. Min 36. Terus ini boleh kita kali. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat min A kuadrat B tambah, ini biar sesuai alfabet, kita A-nya kedepanin ya. Jadi A B kuadrat min 36. Nah, kemudian kita pindah B kuadratnya ke sebelah kanan. Jadi 0 sama dengan, nah kan karena B kuadrat itu setipe sama A kuadrat ya. Jadi boleh kita pindahinnya ke sebelah sini. Jadi A kuadrat min B kuadrat min A kuadrat B tambah AB kuadrat min 36. Nah, dari sini kita ingat-ingat bentuk aljabar. Kalau misalnya ada A kuadrat min B kuadrat, ini tuh berarti sama aja kayak A plus B sama A min B. Gitu. Terus, udah ya, berarti kita ubah dulu yang ini. Kok nanti lupa. Berarti di sini 0 sama dengan ini A min B sama, atau bebas ya, ini kalau saya mau plus atau min dulu ya. A plus B. Nah, di sini kan dia bisa dikeluarin nih. AB-nya bisa kita keluarin ya. Jadi kalau gitu kita ubah jadi min AB. Ini kan sisanya berarti min B. Ya, bentar. A min B. Oh ya, berarti di sini A min B. Ya, min 36. Ini. Dari sini, ini kan A min B-nya dibagi min B ya. Berarti kan dibagi min AB. Berarti ini sisanya A, ini sisanya min B. Nah, kemudian di sini kan sama-sama ada A min B ya. Jadi A min B-nya kita keluarin. Jadi di sini A min B. Terus di sini A plus B dikurang AB. Dan nggak usah pakai kurung lagi. Dikurang AB. Min 36. Di sini yang bisa, kalau di soal nilai A min B diketahui gak? Di soal. Nilai A min B 6 ya.
Jadi sebelum ganti nilai A min B ini bisa ke kiri dulu ya, yang 36-nya. Berarti ini 36, A min B-nya kan 6. Ini jadi A plus B min AB. Nah, ini kan yang ditanyain ya. A plus B min AB sama kayak ini. A plus B min AB gitu. Jadi kalau gitu jawabannya berapa? Jawabannya C ya. Jadi jawabannya 6 ya. Oke, ini udah pada jawab jawabannya 6. Ya, jadi nomor 6, jawabannya 6 ya, kebetulan. Selanjutnya, mungkin ini bisa 2 soal lagi ya. Ini 10 menit lagi. Kurva Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus 1 dengan A kurang dari 0. AB kurang dari 0. Tadi kalau yang AB kurang dari 0 sama AB lebih dari 0, itu kan nunjukin yang sebelah kiri sama sebelah kanan sumbu Y ya. Kalau yang kurang dari 0, tadi di sebelah kiri apa di sebelah kanan? Yang kurang dari 0. Dan yang tadi kanan, kanan, kanan. Ya, betul di kanan ya. Jadi kalau AB kurang dari 0, berarti sumbu simetri atau sumbu simetri itu bisa juga disebut titik puncaknya ya. Sumbu simetri dan titik puncak di sebelah kanan sumbu Y. Oh sih, di sebelah kanan sumbu Y. Berarti jawabannya opsi yang mana? Berarti jawabannya yang D ya. Jawabannya yang D. Ini di sebelah kanan. Gitu. Ini tinggal dilihat dari nilai AB-nya aja. Oke. Mungkin satu soal lagi ya. Diketahui grafik fungsi kuadrat fx memotong garis y sama dengan 0 di titik 0,0 dan 6,0. Jika grafik fungsi x menyinggung y sama dengan min 18, maka, nah itu cukup panjang ya caranya. Yang pertama, kayak yang tadi, karena kita tahu titik potong di sumbu X-nya 0,0 sama 6,0, berarti kita substitusi dulu ke persamaan Y sama dengan A X min X1 sama X min X2. Ini berarti Y sama dengan A dikali X min 0. Ya, ya benar. Jadi X min 6. Ini kan X min 0, jadi X aja ya. Jadi Y sama dengan AX terus X min 6. Gitu. Kemudian di sini Y2. Oh, ini itu berarti kan dia fungsi kuadratnya ya.
Untuk langkah yang kedua, ini pakai yang tadi Y1 sama dengan Y2. Y1-nya itu dari ini, fungsi parabolanya. Berarti Y1 sama dengan AX X min 6. Kemudian Y2-nya, di sini kan ya, garis yang menyinggungnya yang sama dengan min 18. Berarti kalau gitu, Y1 sama dengan Y2-nya, jadi AX X min 6 sama dengan min 18. Di sini, oh ini sebenarnya bisa dikaliin ya. Jadinya AX kuadrat min 6A min 18 sama dengan 0. Kemudian, di sini kan kalau misalnya dia memotong di dua, berarti ini menyinggung ya, grafiknya menyinggung. Kalau menyinggung itu, berarti kan dia cuma satu ya titiknya. Nah ini, kalau dia menyinggung berarti D-nya sama dengan 0. Jadi langkah yang ketiga itu berlaku D-nya sama dengan 0. Karena dia garisnya menyinggung ya. Nah, jadi ini B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya kan min 6 ya. Jadi min 6 kuadrat min 4 kali A ya. Terus kali C-nya min 18 sama dengan 0. Ini, benar gak ya? Bentar. B-nya, oh sorry, ini B-nya 6A ya harusnya. 6A, terus ini 4A 18, betul. Jadi ini 36A kuadrat plus 4 kali 18 kan 72 ya. 72A sama dengan 0. Nah ini biar sederhana sama kita dibagi ya. Berarti kan sama-sama dibagi 36 nih. Jadi A kuadrat plus 2A berarti ya. Bentar, ada yang salah nggak? Di sininya min 18. Coba sama-sama dicek. Ada yang salah atau enggak? 18, 6. Oh, ininya harusnya plus ya di sini. Plus 18, berarti ini plus. Berarti ini harusnya negatif. Jadi, kesininya, ini salah ya. Jadi, A kuadrat min 2A ya. Sama dengan 0. Berarti kan ini bisa kita keluarin nih. A. Jadi, A min 2. Berarti kan A-nya sama dengan 0, sama A-nya sama dengan min 2 ya. Nah, tadi di syarat utama, kalau persamaan kuadrat atau grafik fungsi kuadrat, A-nya tidak sama dengan 0. Berarti kita ambil yang A-nya, ini ya, plus A sama dengan min 2. Jadi kita masukin ke sini A-nya. Ini ya, tadi. Bentar. A-nya, oh ya. Oh ya, A-nya plus 2 ya. Oh, ya, lupa. A-nya plus 2 ya. Oh, A-nya 2. Ini takut gak cukup, kita pindahin.
harusnya tadi plus ya A-nya. Oh, filenya iya ya. Oh, filenya nanti dikasih ya, kayak kemarin lagi. Kan tadi tuh di sini ini ya, Y sama dengan AX, atau kita ambilnya, oh boleh sih yang ini aja ya. Y sama dengan AX X min 6. Nah, A-nya itu 2, berarti ini Y sama dengan 2A X, sorry, kok 2A, 2X ya. 2X X min 6. Ini kalau mau dikaliin boleh ya. Jadi Y sama dengan 2X kuadrat min 12X. Nah, terus kita cobain satu-satu ke sini. Yang betul yang mana gitu ya. Berarti kan ini si X-nya, ini Y-nya. Berarti biar enak gini ya. Kalau misalnya F2, sorry. Kalau F min 2, berarti hasilnya berapa gitu ya. Kayak karena waktunya 1 menit lagi ya. Ini tuh yang betul yang F2 ya. Tapi nanti kalau ada soal kayak gini lagi, berarti kalian coba satu-satu ya. Berarti 2 kali 2 kuadrat min 12 kali 2 ya. Jadi ini 8 min 24, hasilnya min 16. Jadi jawaban yang benar yang E gitu. Untuk fungsi kuadrat ini sebenarnya aku juga lihat ya, kalau dari bab-bab sebelumnya emang ini caranya lebih panjang gitu ya, kalau dari langkah-langkahnya. Tapi kan tadi ada juga ya, kayak ini nih, ini kan berarti cuma teorinya. Yang penting kita tahu sifat-sifatnya gitu ya. Nah, karena waktunya udah habis, berarti kita cukupkan. Sekarang kita post test ya, seperti biasa. Itu link post testnya, terus sama link PowerPoint ya. Sebenarnya linknya sama kayak kemarin sih, yang folder Google Drive itu ya. Nanti sama aku di-upload setelah ini. Nanti aku upload mungkin 10 menitan ya setelah sesi ini berakhir. Sebenarnya waktunya udah habis ya. Udah 3:25. Mungkin sambil teman-teman ngerjain post testnya ya. Berarti nanti sampai 3:30 gitu ya. Untuk pertemuan hari ini, untuk pertemuan fungsi kuadrat, kita cukupkan. Oke, kalau gitu kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin aku kembaliin ke kakak mentor tadi siapa? Kak Amir ya.